Pasti ada aja. Apapun yang viral-viral, apapun yang lagi hype, yang itu kalau bisa dihubungkan sama Pak Jokowi, dibuat meme paling jelek soal Pak Jokowi, pasti dibuat sama mereka. Ini ada satu lagi fotonya kan? Kalian lihat sendiri ada fotonya lagi gini. Ini yang ngedit-ngedit ini ngapain coba? Langsung tangkap aja. Ya pasti dia berbohong, ya, melakukan penipuan. Bukan ijazahnya tapi dipakai sampai kemudian menjadi presiden 21 tahun. Tim Teko kemungkinan akan ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Tim kuasa Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi sendiri, tim kuasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang foto Jokowi ya, yang diedit. Nah, ini baru bener nih foto Jokowi yang diedit. Katanya Jokowi ditangkap teman-teman ya, kemudian tangannya diikat, lalu diadili secara jalanan gitu. Street justice itu ya lah ya istilah kerennya, hukum jalanan. Padahal ya, itu adalah foto terduga seorang kiai yang melakukan tindakan tidak terpuji terhadap santri-santrinya di Pati gitu loh. Nah, beginilah kualitas geng nyaman ya. Kalau tidak menyebarkan hoax, ya kemakan hoax. Kalau tidak kemakan hoax, ya menyebarkan hoax gitu. Sampai-sampai seorang kiai ya yang saat ini itu tersandung kasus gitu kan. Itu wajahnya diedit jadi fotonya Jokowi gitu loh. Itu kan sebuah perbuatan yang selain tercela, nggak intelek sama sekali gitu loh. Gaya-gaya semacam ini tidak akan menyebabkan harkat dan martabat Jokowi itu turun. Enggak sama sekali gitu. Ditambah lagi si Sudrun yang udah bau bangke ya. Ada seorang Sudrun yang udah bau bangke gitu kan. Masih saja gitu, percaya gitu kan, bahwa ijazah Jokowi itu katanya hasil nyolong ijazah iparnya gitu loh. Hari gini, narasinya masih macam kayak gitu, udah gitu ngaku orang cerdas. Waras aja mungkin enggak kalian itu, ya kan? Udah koplak dungu pula. Herannya, masih saja ada yang percaya dengan bacotan mereka. Tetapi sebetulnya saya sangat tidak khawatir ya, karena yang percaya itu ya pastilah mereka-mereka dengan EQ maksimal 78. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pasti ada aja. Apapun yang viral-viral, apapun yang lagi hype, yang itu kalau bisa dihubungkan sama Pak Jokowi, dibuat meme paling jelek soal Pak Jokowi, pasti dibuat sama mereka. Kita bandingkan sama junjungan mereka. Junjungan mereka memang juga ada meme-meme yang seperti itu juga. Tapi nggak separah ke meme yang dibuat mereka ke Pak Jokowi. Kalau ke Pak Jokowi itu, wah luar biasa. Dan bisa kita bilang juga bahwasanya meme untuk junjungan mereka itu dibuat yang nyeleneh-nyeleneh hanya untuk supaya jadi pembanding. Kalau menurutku ya, supaya jadi pembanding, maksudnya kalau Anda menghina Pak Jokowi, ya udah orang lain juga bisa menghina junjunganmu gitu loh. Apakah kalian tidak sadar akan hal itu? Kan gitu. Tujuan kalian seperti ini sebenarnya mau menjatuhkan Pak Jokowi atau karena kalian memang mencari keuntungan dari sini. Banyak hal yang bisa kalian kerjakan atau yang kalian posting untuk bisa FYP. Banyak sekali, kecuali yang menghina-menghina seperti ini. Banyak sekali. Dan bukan cuma itu fotonya. Ini satu lagi. Ini ada satu lagi fotonya kan? Kalian lihat sendiri ada fotonya lagi gini. Ini yang ngedit-ngedit ini ngapain coba? Tapi memang kita aja yang bertanya ngapain. Kalau mereka, orang yang membuat-buat ini udah pasti tujuannya
Satu, mereka benci sama Pak Jokowi. Itu aja alasannya sebenarnya. Jadi kalau kita keluar-keluar untuk membersihkan pikiran mereka, itu pun nggak akan ada artinya. Nggak akan ada artinya itu. Nggak ada. Lah iya, artinya apa gitu loh coba. Saya juga heran gitu loh. Kalian itu kan ingin menjatuhkan Jokowi, ya kan? Merendahkan martabat Jokowi, tetapi Anda itu ingin masyarakat se-Indonesia Raya itu sepakat dengan Anda. Tapi kalau caranya seperti ini, justru terbalik, ya kan? Masyarakat itu akan semakin simpati dan empati kepada Jokowi. Akhirnya apa? Narasi-narasi yang kalian buat itu justru menjadi bumerang, ya, menghantam Anda sendiri. Anda semakin buruk reputasinya di mata masyarakat, gitu loh. Lah kok bisa-bisanya foto macam kayak gitu diedit wajahnya Jokowi? Fungsinya apa coba? Sama sekali harga diri Jokowi nggak jatuh. Paham? Cerdas sikit lah, ya. Lanjut. Pak Jokowi coba perlihatkan ijazahnya. Atau kalau kemudian Mahkamah Agung juga sudah semakin yakin bahwa ijazah itu tidak ada. Ini penting juga, karena yang disampaikan oleh UGM, yang diterbitkan oleh UGM itu atas nama Joko Widodo, yang belum tentu adalah presiden, belum tentu adalah gubernur DKI, sehingga ya memang nggak ada, ijazahnya nggak ada. Lalu ijazah apa yang dipakai itu kan? Berarti kan ada ijazahnya orang lain yang dipakai, antara lain yang seperti pernah saya sampaikan, itu mengambil dari ijazah iparnya, Hari Mulyono. Hari Mulyono, adik iparnya yang menikah dengan adiknya, yaitu Hidayati. Nah, ijazahnya ijazah Hari Mulyono, ya tinggal diubah namanya, ya. Kemudian nomornya juga lalu ditempel dengan foto yang dia pikir itu fotonya dia, padahal dia nyuri dari orang lain lagi, ya. Nah, sehingga kemudian menjadi salah satu perkara kan. Nah, kalau Mahkamah Agung mempunyai kesimpulan seperti itu, bahwa ijazah-ijazah yang dipakai oleh Jokowi itu ijazah lain, nyuri dari Hari Mulyono, maka fatwanya tidak lagi coba perlihatkan ijazahmu yang asli, tetapi langsung tangkap aja. Ya pasti dia berbohong, ya, melakukan penipuan. Bukan ijazahnya tapi dipakai sampai kemudian menjadi presiden 21 tahun. Ya, pasti orang-orang di Mahkamah Agung itu orang-orang jagoan lah. Betul. Ya, jagoan dan ngerti hukum, ya kan? Tidak boleh membiarkan keadaan berlarut-larut begini, ya kan? Ini mohon maaf ini teman-teman ya, saya benar-benar bertanya ya. Ini saya dengarkan dengan penuh hikmat gitu loh. Bersongkok, udah sepuh pula ya kan. Biasanya itu kan kelapa itu makin tua, makin bersantan gitu kan. Nah ini saya juga dengarkan tadi. Tapi sampai selesai, justru pertanyaan yang muncul dalam benak saya, ini waras apa enggak sih? Hah? Waras apa enggak sih gitu loh? Kok bisa-bisanya bacotanmu itu tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan gitu di lapangan gitu kan? Mungkin kalau pernyataan ini disampaikan 1 atau 2 tahun yang lalu, ya masih bisa lah. Lah ini UGM sudah mengklarifikasi bahwa ijazah Jokowi itu asli. Jokowi benar-benar pernah kuliah di sana. Lah masih menganggap Jokowi nyolong ijazah iparnya, Joko Wahyudi. Tapi tadi dia juga mengatakan bahwa UGM itu hanya mengklarifikasi bahwa ijazahnya itu Joko Widodo. Ya kan? Tapi Anda mengatakan mungkin bukan Joko Widodo presiden, Joko Widodo yang lain. Tapi di lain hal Anda mengatakan bahwa ijazah tersebut nyolong dari Joko Wahyudi.
ya gitu kan, Imam Wahyudi atau siapa tadi, pokoknya iparnya itulah. Lah ini kan nggak jelas Anda ini ngomong gimana, kok Anda ngomong tapi Anda patahkan sendiri. Makanya saya bertanya, tolong dijawab teman-teman ya, ini waras apa enggak orang barusan ini? Nggak usah ngomongkan cerdas dan tidak cerdas ya. Waras apa enggak itu dulu harus dijawab ya kan. Lanjut. Fintech kemungkinan akan ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Tim kuasa Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi sendiri. Tim kuasanya. Kenapa nggak sih Bang? Karena dipertanyakan dulu. Untuk Pak Jokowi sendiri akan datang, kemungkinan besar nggak akan pernah datang. Hari ini. Ya, nggak akan pernah datang. Ini udah jelas di sini, nggak akan pernah datang. Diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Ya, hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Jadi intinya kita udah tahu ya, maksudnya bukan hanya pesanan juga. Ini kan ada mungkin nanti ada lobby politik juga mungkin di sini gitu. Karena kan kita tahu lah bahwa Pak Jokowi ini kan mantan Presiden Indonesia kita yang ke-7. Walau gimana juga dia punya delegasi yang peninggalan dia yang bisa kita lihat gitu, maksudnya bisa kita rasakan saat ini. Jadi kemungkinan besar ya banyak orang yang sangat menyayangkan bahwa kenapa harus dipertanyakan sekarang gitu, maksudnya tentang jasanya dia gitu. Bang, ini kan langkah seorang presiden mendatangi BPN, minta diberhentikan, ya kan, terus mendatangin Komnas HAM, mendatangi MK, namun kan ada beberapa yang menolak, ya kan, dalam arti kata tidak sesuai substansinya. Oke. Minta dihentikan itu karena apa Bang? Apa karena dia terindikasi ketakutan atau gimana Bang? Minta dihentikan Perkara dia. Nah, lihat nih. Ketakutan ya di sini kita lihat ya. Ada ketakutan di sini tentang perkaranya dia sendiri. Ini ketakutan jelas di sini. Tapi Gitu. apa bukti fakta ini nggak valid untuk dia bahas nanti di pengadilan? The Star. Ya betul, dengan yang tadi Abang bilang bahwa kemungkinan besar dia takut dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang bisa dibilang belum bisa divalidasi sebenarnya. Gitu. Karena kan kalau indikasinya biasanya produknya asli benar asli Bang. Gimana Bang? Ini Eight of Cup, ya kita bisa bilang bahwa ijazah Pak Jokowi nanti akan terbukti dan itu akan asli sebenarnya, gitu. Ini aku objektif ya, aku tidak memihak ke siapapun gitu maksudnya. Tapi yang pasti ijazah Pak Jokowi itu akan terlihat asli di sini. Dan akan ditunjukkan di pengadilan nanti. Dan akan ditunjukkan, ya jelas, ini Five of Pentacle. Kemungkinan akan ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Tim kuasa Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi sendiri. Tim kuasanya. Kenapa nggak sih Bang? Karena dipertanyakan dulu. Untuk Pak Jokowi sendiri akan datang, kemungkinan besar nggak akan pernah datang. Hari ini. Ya, nggak akan pernah datang. Ini udah jelas di sini, nggak akan pernah datang. Diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Ya, hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Karena menurut Pak Jokowi, ya ini sebenarnya bukan apple to apple sama dia sebenarnya. Jadi menurut dia ya ini hanya masalah hanya sebagai ini aja lah, maksudnya riak-riak aja lah. Ini kan bukan hal yang harus seperti apa gitu kan. Ini bukan kasus yang korupsi yang seperti apa juga gitu. Maksudnya. Tapi kan dia pelapor Bang, wajib untuk membuktikan bahwa dia ijazahnya. Tapi so far di sini dia memakai memakai orang lain atau dalam arti kuasa hukumnya yang datang gitu. Cukup itu aja sebenarnya. Gitu. Bang, ini kan proses juga kata pengadilan itu sudah dibaca antara hadir dan ini nanya prediksi. Jadi kan kalau secara hukum wajib untuk melapor nanti bisa dikuasai oleh kuasa hukum. Iya. Nah ini kan pernyataan P21 saat ini belum Bang. Secara prediksi hukum atau secara prediksi kartu utara akan minggu hari, minggu bulan, minggu apa nih? Ini Five of Swords. Kemungkinan hanya nunggu bulan aja sih, nggak nunggu hari kok ini. Cuma nunggu bulan aja, tapi nggak akan lama kok. Nggak akan lama. Untuk putusan P21-nya nggak akan lama. Akan lengkap. Sangat lengkap. Sangat lengkap banget. Masyarakat akan terbukti dengan P21 ini. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat sendiri. Ini adalah The Hermit, The Hierophant. Sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Ya maksudnya gini lah, kita tahu lah
kita juga tidak bisa berharap semua orang suka sama kita. Intinya itu aja. Jadi semua orang pasti ada argumennya sendiri tentang kita. Nah itu juga yang terjadi dengan Pak Jokowi. Tapi banyak sekali orang yang berargumen bahwa Pak Jokowi itu asli. Nah itu kita mau ngebuktiin gimana? Gitu. Tapi dari sisi satu tahun, UGM sendiri nyatakan itu. Nah dari UGM sendiri udah mau nyatakan. Gitu. Jadi kemungkinan kita tinggal mau bilang apa, tinggal kita lihat pembuktiannya. Pasti akan dibawa oleh Pak Jokowi sendiri. Bukan Pak Jokowi sendiri, oleh tim kuasa Pak Jokowi sendiri, bahwa sertifikatnya, ijazahnya asli. Gitu. Jadi intinya secara general di kartu prediksi kartu darat ini poin benang merahnya akan ketemu finalnya Bang ya? Ya, nih jelas ya, ini Eight of Swords. Jadi kemungkinan besar persidangan ini akan berlangsung dengan sesuai apa yang diinginkan lah intinya. Tapi ya yang pasti akan ada orang yang menjadi tersangka di sini nantinya. Tuh, The Moon. Ya. Dan tersangka sudah Bang, masuk Terdakwa, sorry. Oh iyalah, harus ditunjukkan biar masyarakat Indonesia tahu ya. Baik itu Jokowi yang menunjukkan ataukah tidak. Tapi kalau menurut saya ya, Jokowi sendiri yang akan menunjukkan. Menurut saya ya. Bukan hasil ramalan, hasil prediksi gitu loh. Dugaan lah kurang lebihnya gitu kan. Jadi saya menduga nanti ijazah tersebut benar-benar ditunjukkan di muka sidang. Dan kemungkinan besar akan dilakukan secara live, tayangan televisi gitu ya. Dan bukan hanya ijazah S1-nya Pak Jokowi, tetapi juga ijazah SD, SMP, dan juga SMA. Dan saya menduga Pak Jokowi sendiri yang akan menunjukkan itu, ya, karena itu adalah momen langka yang mungkin tidak akan pernah terulang untuk kedua kalinya. Itu menurut saya. Nah, kira-kira yang benar nanti siapa ya kita tengok aja perkembangannya bagaimana teman-teman ya. Lanjut. Apa sih hebatnya Jokowi itu? Coba saya tanya deh. Buat seluruh simpatisan dan penggemarnya atau pendukungnya lah, Pak Jokowi lah ya. Coba kasih tahu saya, apa sih hebatnya Pak Jokowi? Sampai kalian tuh mengelulukan Pak Jokowi datanglah tiap hari ratapan tembok Solo itu. Coba kalian kasih tahu saya. Apa satu aja kehebatan Pak Jokowi? Ya, saya rasa nggak ada hebatnya Pak Jokowi, itu biasa-biasa aja. Kenapa sih kalian sampai kayak, gimana ya? Kalau Pak Jokowi dikritik aja kalian langsung marah ya, birahi kalian kan? Nggak usah lah saya jawab ya. Apa hebatnya Pak Jokowi? Nggak ada hebatnya Pak Jokowi itu. Nabi Muhammad aja itu ngomong bahwa dirinya itu sama seperti manusia yang lain. Itu seorang nabi. Mengatakan dirinya sama seperti manusia yang lain. Apalagi seorang Jokowi. Nggak ada hebatnya dibanding manusia yang lain. Sama-sama makan nasi, ya kan? Iya, sama-sama punya hati, punya pikiran. Makanya nggak usahlah saya jawab pertanyaan kau itu. Biarlah video yang habis ini saja ya sebagai jawabannya. Video apa Bang? Ya kita lihat aja bareng-bareng habis ini. Video ini sangat menjawab ya pertanyaan netizen yang barusan ini. Ini dia. Coba kita baca. Gak nyangka acara TV Jepang ini ngebahas soal kemiripan wajah dari mantan Presiden Pak Jokowi dengan penyanyi Jepang Noriyuki Makihara. Gak nyangka ya. Gak nyangka. Tapi apa yang mau kita simpulkan di sini? Apa yang mau kita simpulkan? Berarti Pak Jokowi terkenal kan? Kan gitu. Presiden Indonesia paling terkenal setelah Soekarno itu adalah Pak Jokowi. Pak Soekarno bikinlah karena dia adalah seorang yang memang pendiri bangsa, proklamator dari negara ini kan. Jadi udah pasti dong terkenal. Tapi Pak Jokowi juga nggak kalah terkenalnya sama dia. Nggak kalah. Dan Pak Jokowi kita tahu pernah juga masuk dalam kategori 4 tokoh paling berpengaruh, kategori tokoh muslim ya. Tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. 4. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Itulah. Jadi Pak Jokowi pernah seperti itu. Ini kalau Pak Jokowi nggak terkenal, meskipun kalian bilang presiden pelangap longo, meskipun kalian bilang macam-macam lah, tapi terkenal kan? Lihat, dimirip-miripin sama penyanyi terkenal di Jepang sana. Kemarin juga ada yang sowan ke rumahnya Pak Jokowi mengatakan bahwasanya Pak Jokowi itu terkenal di Belanda. Amazing bukan? Amazing. Selain amazing, kalian pasti panas juga dengar ini. Pasti. Udah tahu kan? Apa hebatnya Pak Jokowi? Nggak ada hebatnya Pak Jokowi. Tapi kau tengok itu sampai Jepang sana. Seorang artis saja
sangat bangga ketika wajahnya itu dianggap mirip dengan Pak Jokowi. Dan seperti yang disampaikan oleh netizen, intinya Jokowi itu terkenal. Buktinya khalayak Jepang itu tahu gitu loh. Ada seorang bernama Jokowi dan wajahnya. Berarti mereka sangat familiar, sampai-sampai ada seorang artis yang sekira menurut mereka itu ada kemiripan wajah, mereka katakan, ya kan? Mereka viralkan di media-media Jepang bahwa artis ini mirip dengan Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia. Artinya, ya kan? Nggak usahlah kau tanya apa hebatnya Jokowi, biarlah video barusan ini yang menjawabnya. Paham kalian? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.